Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatillah wa musallian ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Darsa TV yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali dengan program kesayangan kita Berkah Ramadan bersama Darsa TV Pondok Pesantren Darus Saadah Al-Islami. Alhamdulillah pada sore hari ini tentunya pemirsa sudah standby untuk melihat kita kan program kesayangan kita Berkah Ramadan ini. Tentunya untuk kali ini kita juga kedatangan tamu-tamu juga atau kedatangan daripada narasumber-narasumber untuk kali ini. Tapi tentunya pada hari ini saya nggak sendiri, dengan rekan saya ada Mas Adam juga. Gimana Mas Adam? Alhamdulillah, terima kasih Mas Ivan. Nampaknya ini para pemirsa kangen mungkin ya, selama 3 hari nggak ketemu sama kita. Dan alhamdulillah untuk sore kali ini kita ketemu lagi, kita jumpa lagi. Dan pastinya kita juga kedatangan tamu yang berbeda dari tamu yang sebelumnya, gitu nggak Mas Ivan? Ya pastinya, tentu kita akan terus kita update dengan narasumber-narasumber yang sudah kita siapkan. Masya Allah. Nah ngomong-ngomong nih, siapa nih sosok yang sekarang datang di studio Darsa TV ini? Alhamdulillah untuk sekarang kita sudah kedatangan beliau Ustadz Nur Mubarak. Beliau juga baru datang dari Yaman Hadramaut. Kita ini termasuk apa ya? Kita perdana yang undang ke studio Darsa TV ini. Beliau memang pertama kali datang karena beliau masih 1 bulan ini ada di Indonesia. Masya Allah, berarti yang sebelum-sebelumnya belum pernah ada? Belum, karena kan juga masih baru datang. Beliau sudah beberapa tahun di sana, beliau sudah belajar di sana sampai beliau sudah, mohon maaf ini sudah nikah sampai punya anak ya Ustaz. Di sana ya? Iya. Masya Allah, bonusnya itu banyak ya kan beliau. Tapi mungkin beliau aja langsung perkenalan, karena pemirsa Darsa TV juga masih sepertinya belum kenal. Kalau pemirsa Darsa TV kalau dengan kita kan sampai bosen kan gitu, ini lagi. Tapi kalau untuk kali ini kita sudah kedatangan beliau Ustadz Nur Mubarak. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah mau datang ya Ustadz, sudah mau hadir di studio kami ini. Tentunya pada sore hari ini antum hadir di sini adalah suatu kebanggaan dan keistimewaan untuk kita kan Mas Adam. Dan juga untuk pemirsa Darsa TV juga, untuk kali ini mungkin kita tidak membahas hukum-hukum dulu. Kita akan tanya sih gimana sih ketika di sana itu apakah ada perbedaan ketika di Tarim sama di Indonesia, di Yaman Hadramaut, apakah ada perbedaan? Karena kita mengulik-ngulik tentang Tarim itu adalah karena kota yang mulia, kota yang mana di situ terletak keberkahan ilmu kan gitu. Berarti ini temanya refreshing ya Ustaz. Kemarin kan bahasanya hukum terus kita tegang ya kan, sampai kita bingung kita mau tanya apa gitu. Karena saking kurangnya kita literasi kan gitu. Sebenarnya kalau beliau narasumber sebelumnya sudah siap mau jawab kan. Tapi kalau untuk kali ini kita temanya adalah mengenai kebiasaan orang Tarim. Jadi kalau kemarin Habib Abdullah bin Zain Az-Zahir ya kan, kalau sekarang kita kedatangan Ustadz Nur Mubarak. Versinya beliau. Iya pastinya, karena beliau juga lama juga di di Husaisah ya Ustadz. Di Husaisah. Jadi di Ribat Al-Muhajir Husaisah. Jadi Masya Allah. Saya gimana ya, sehat ya Ustadz? Terima kasih Ustadz ya. Alhamdulillah. Gini aja Ustadz, bisa perkenalan dulu mungkin. Mungkin bisa menyapa pemirsa Darsa TV Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh pemirsa Darsa TV dimanapun antum berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mubarak. Asalnya dari Bali. Dulu Al-Fakir pernah mengemban atau pernah mondok di sini juga, di Pondok Darus Saadah Al-Islami, di bawah dari Abuya Nur Hasanuddin Ibn Abdul Latif mata Allah betul ya hayati. Kemudian setelah itu alhamdulillah bisa melanjutkan studi pembelajarannya di Ribat Al-Imam Muhajir di bawah naungan Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali bin Abu Bakar bin Alwi Al-Mashhur rahimahullah rahmatal abrar. Naam. Sangat singkat ya. Sangat singkat sekali, tapi beliau ini biografinya ini di Pondok Darus Saadah itu mulai dulu dengan beliau. Beliau mulai dulu, tapi akhirnya beliau sampai ke Yaman sampai sekarang ya kan. Beliau sampai nikah sudah punya putra 2, Masya Allah sekali. Langsung saja mungkin Mas Adam. Langsung ke pertanyaan mungkin ini para pemirsa
juga penasaran ya, kita bincang-bincang masalah tarim nih Ustaz. Ngomong-ngomong, kalau misalkan bukan misalkan ya Ustaz ya. Bukan Ya, ini bukan misal-misal lagi ya. Langsung cerita aja Iya. mungkin. Ustaz, mohon maaf kalau yang pernah antum rasakan mungkin di tarim di awal-awal Ramadan itu keadaan atau haliah daripada orang-orang situ apakah sama dengan yang ada di Indonesia atau berbeda? Mungkin bisa diceritakan karena pastinya para pemirsa Dasar TV juga ingin tahu sekelumit daripada cerita-cerita yang ada di situ. Mungkin siapa tahu bisa ditiru di Indonesia. Ya bisa diambil yang baik-baik. Nah, gitu. gitu. Bismillah, kita mulai dari bidayah, dari permulaan. Biasanya dari kita teman-teman yang ada di Indonesia atau kawan-kawan yang ada di Indonesia, apabila mereka mau memulai untuk melakukan puasa Ramadan, biasanya sudah menyiapkan dari kesehatan jasmani dan rohaninya. Akan tetapi para salafun salih yang ada di Tarim, di Hadramaut sana, secara umum mempersiapkan Ramadannya sebelum dari bulan Ramadan. Di antaranya mungkin kita sudah pernah dengar atau pernah kita tahu, yaitu dimulai dari ziarah Nabi Allah alaihi salam. Dan itu hampir seluruh yang datang itu dari seluruh kisaran dari orang dari Hadramaut sendiri, dari Yaman, baik dari shimalnya atau dari janubnya. Bahkan ada juga habaib yang datang dari Indonesia khusus datang untuk menghadirkan ziarah Nabi Allah alaihi salam. Biasanya itu kurang lebih 3 hari, 3 malam 2 hari, kurang lebih seperti itu kalau nggak salah ya. Dimulai ziarah dari pagi, dari waktu duha, lanjut sampai zuhur. Kemudian itu berhenti dulu untuk melakukan salat zuhur, terus untuk makan siang dan lain sebagainya. Kemudian biasanya ada ziarah lagi ba'dal asr. Ya, itu biasanya adanya ziarah misalnya keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim, keluarga dari Al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada ziarahnya dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ada ziarahnya dari Al-Imam Al-Kutub Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Jadi itu macam-macam, ada dari keluarga bin Syihab, dari keluarga Al bin Hamid juga ada, itu ziarah itu masing-masing. Nah, dimulai dari ziarah Nabi Allah alaihi salam itu mereka sudah mempersiapkan untuk masuk di bulan Ramadan. Kemudian lanjut lagi masuk setelah ziarah Hud, orang-orang pulang ke rumahnya masing-masing, dilanjutkan dengan membaca maulid setiap malam di masjid-masjid yang ada di Tarim biasanya. Masya Allah. Seperti itu, na'am. Oh, jadi seperti Pak. Jadi itu kalau ziarah Hud sebelumnya ya, sebelum Ramadan. Sebelum Sebelumnya, Ramadan. ya. Oh, sebelum Ramadan itu udah ada ziarah Hud. Setelah itu orang-orang pulang. Setelah pulang itu sudah mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum Ramadan. Untuk tujuannya apa? Untuk menyambut bulan Ramadan. Berarti kisaran-kisaran bulan-bulan Rajab dan Rajab dan Sya'ban. Sya'ban. Oh, jadi seperti. Tapi itu sudah menjadi tradisi ya, Ustaz? Nah, itu sudah menjadi tradisi dan itu sudah ditata oleh salafun saleh sebelum beberapa puluh tahun yang lalu. Oh ya, tapi misalkan Ustaz, apakah ada tradisi yang lain mungkin dilakukan ketika bulan Ramadan mungkin Ustaz? Kalau tradisi di bulan Ramadan, seperti yang ada di kita ini, seperti taraweh dan lain sebagainya. Basallahumma, perbedaannya pada tarawehnya itu biasanya tarawehnya itu kalau di kita kan cuma misalnya jam 8 aja. Misal jam 8 aja. Ada yang jam 9 aja. Tapi kalau di Hadramaut sana, di Tarim khususnya itu, antum mau sholat 100 rakaat untuk tarawih itu bisa. Ya, 100 rakaat untuk tarawih. Misal sekarang sholat di masjid fulan, di masjid A 20 rakaat. Kemudian di selanjutnya 20 rakaat sampai garib sahur. Nah, Masya Allah, mau Ustaz Ivan. Sepertinya saya mau ke tarimnya aja. Bismillah, semoga nanti kita sampaikan ya. Insyaallah, Amin. Mau ke tarimnya aja tapi nggak mau terawih sampai 100. Ya pengen nyoba sehari aja. Sehari gitu ya kan. Iya, tapi jangan jauh-jauh dulu ya. Kita Makanya nyoba, kita iya. ke situ dulu baru nanti Iya. terawihnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau dari hawa-hawanya nih Ustaz, sama apa beda di Indonesia? Kalau kita bilang dari hawa tergantung bulannya ya. Tapi memang kenapa disebut Ramadan? Karena memang hawanya itu
dari dahulu memang panas Ramadan. Masya Allah. Di Timur Tengah khususnya Ramadan itu pasti panas. Tapi sekarang alhamdulillah orang-orang di bidayahnya Ramadan mereka nggak merasakan panas, tapi ya bilangnya standar lah. Jadi nggak terlalu gitu ya? Nggak dingin. Tapi sekarang kalau kemarin kita tanya sama teman-teman yang sudah ada di Hadramut, masih ada di Hadramut sekarang bilangnya sudah panas lagi. Oh sudah panas lagi. Jadi kalau bahasa Sundanya itu hardang gitu ya. Kan di sini panasnya luar biasa, enak buat tidur kok di sini nih. Kalau kata-kata orang Muharta itu ongkep. Jadi memang sangat panas ya. Tapi kalau di Indonesia justru kalau kalau Ramadan biasanya panas ya, panas. Makanya kan kalau kita lihat es itu agak mulai tergoda gitu. Iman kita sudah mulai goyang. Jangan es, kadang air dari keran saja sudah. Ya Allah ya kan. Apalagi kita melihat Gidarsa ya kan. Iya. Langsung kayaknya ya Allah seger banget kan gitu. Kurang berapa jam lagi mohon Iya, ditunggu. ditunggu bentar lagi. Kita tunggu tanggal mainnya. Terus ada juga nih Ustaz, apakah ada juga makanan-makanan khas gitu yang di sana yang biasanya dimakan untuk takjilan? Kalau kita kan banyak kan sampai kita bingung mau milihnya. Apapun makanan itu jadi takjil. Kalau kita kan gitu. Es pun sudah mulai siang sudah tersedia. Es teler, Iya, es teler, es yang buah. ya, pokok semuanya ada. Es apa aja ada kan gitu. Kalau di sana itu apakah ada Ustaz? Kalau biasanya itu di masjid-masjid yang ada di Tarim itu dibagikan namanya rutop. Rutop itu biasanya kita temukan yang mungkin ya tahu mungkin masih ada di Timur Tengah aja. Nah, kalau katanya Allah yarham Ustaz Arifin itu rutop itu ketika dimakan itu rasanya krenyes. Nah, itu yang kita rasakan. Ngiler ya. Ada nikmatnya luar biasa, subhanallah rutop ada. Nah, Kayaknya jangan makan ini, saya langsung lapar. Dan pertanyaannya makanan dijawab makanan jangan kemudian lapar. Itu ya. Saya ngapain tanya kalau gitu. kemudian ada sambosa. Oh, sambosa. Sambosa sama seperti di Indonesia. Oh, Kemudian ada namanya itu jajan, namanya itu kalau bahasa Arabnya itu kalau nggak salah tuh kalimati, apa namanya kalimati kalau nggak salah. Jadi dia bunder-bunder kayak tepung digoreng kemudian dikasih sama gula halus. Nama jajannya tuh kalimati kalau nggak salah. Kemudian ada juga minumannya ya kayak marimas. Kayak tapi nggak sama. Tapi nggak sama. Mungkin Kalau sekarang kayak marimas. Apa namanya? Trisi apa kalau nggak salah itu satu. Terus ada air putihnya. Itu aja. Biasanya yang ada di masjid-masjid. Setelah kita makan itu untuk membatalkan puasa, kita lanjut salat maghrib. Setelah salat maghrib lanjut dengan namanya salat tasbih. Nah, 4 rakaat. Tapi kalau misalkan di Tarim itu apakah juga ada kayak di Indonesia tradisi bagi-bagi takjil? Oh, kalau bagi-bagi takjil itu ada di biasanya teman-teman kita yang dari PPI Persatuan Pelajar Indonesia. Itu biasanya dia bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi yang bagi-bagi takjil itu memang juga orang-orang Indonesia juga. Biasanya orang memang Indonesia. Itu tradisi yang internasional gitu. Tapi biasanya ada juga yang orang Arab yang kita tahu di daerah Syabuah itu ada akhina namanya itu Abud. Beliau itu suka melanjutkan bagi-bagi takjil bagi orang-orang yang jalannya biasanya dari daerah Mukalla mau ke daerah Aden itu ada daerah sebelum itu namanya Syabuah, itu dibagi oleh teman kami namanya Abud, orang-orang Arab asli memang. Oh, jadi seperti itu. Bagi-bagi takjil. Itu termasuk dari kegiatan sosial ya atau Ya, amalan lain yang dilakukan masyarakat Tarim. Atau ada lagi selain itu? Ada lagi biasanya juga dibagikan oleh pihak dari Bi'ah Mustafawiyah yang di bawah naungan dari Darul Mustafa. Biasanya mereka membagikan makanan kepada armalah, janda-janda atau orang yang tidak mampu atau santri yang sudah berkeluarga di Yaman, itu dibagikan. Nah, tapi kebanyakannya bukan nasi. Kalau kita di sini kan biasanya dibagikan sembakonya lebih banyak nasi. Di sana enggak. Nasinya mungkin cuma 5 kilo. Sisanya itu spaghetti, tepung. Nah, itu yang banyaknya. Spaghetti berarti nggak perlu ke restoran. Iya, nggak perlu. Karena orang sana mungkin makannya bukan banyak yang nasi, bukan makanan pokok nasi. Ya, nasi bukan makanan pokok. Kalau misalnya di luar bulan Ramadan ada tiga makan wajib. Yang pertama sarapan.
Nah, sarapan itu biasanya orang-orang Tarim makannya roti. Roti nanti lauknya telur atau sama kacang-kacangan lah. Kalau bahasa Arabnya fasulia. Kemudian makan siang harus ada nasinya. Terus makan malam bisa apa namanya makaroni kalau kita bukan makaroni digoreng, cuman makaroninya direbus terus dikasih apa namanya saus dan lain sebagainya. Ayam sama spaghetti atau mungkin juga makannya roti. Nah, Oh jadi kayaknya nggak cocok untuk lidah kita ya Mas Nggak Adam bisa ya. kayaknya. Kayaknya nggak cocok. Kalau kita sarapan Harus nasi. harus nasi, makan Makan siang, siang nasi. malam. Nasi. Apapun harus nasi ya kan. Makanya ini gemuk-gemuk saat mohon maaf ini Ini setengah Lembu. ini setengah subur ini ya kan. nah, karena nasi semua ya. Tapi Zat, apakah ada nggak kebiasaan siapa namanya orang-orang yang di Tarim itu ketika 10 pertengahan di bulan Ramadan? ketika sudah memasuki biasanya awakhir bulan Ramadan, biasanya kita membaca qasidah yang biasanya dibaca oleh salafun saleh itu adalah muwadda' ya Ramadan. Maksudnya kita apa kalau bahasa Indonesia muwadda' itu ya. Kayak kita mengucapkan selamat tinggal bulan Ramadan, semoga kembali lagi. Kemudian juga ada namanya orang-orang itu di musala di Tarim itu banyak melakukan khatam di waktu tarawihnya. Minhum di musala Ahlul Kisah yang di Darul Mustafa itu melakukan khatam Quran pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan hauliyahnya Ahlul Badar. Nah, pada tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar itu. Nah, itu Al Habib Umar mengundang seluruh masyarakat yang mau hadir. Dan itu Habib Umar bukan kayak kita di Indonesia itu menyebarkan undangan ini, enggak. Sudah Habib Umar bilang tanggal 17 Ramadan di Darul Mustafa ada khatam, dan itu Habib Umar mengundang banyak orang sekali, banyak orang yang datang. Baik itu dari ulamanya, baik itu dari santrinya, baik itu dari orang awamnya. Orang awamnya banyak, ada yang supir taksi, ada yang tukang apa namanya servis orang bengkelan, atau orang apa namanya PDAM, orang PLN, semuanya hadir. Oh, semuanya hadir ketika ketika 10 kedua ya kan? 10 pertengahan di bulan Ramadan. Mungkin tepatnya tanggal 17 Ramadan ada peringatan Ahlu Badar ya kan, ketika peperangan itu kan ya Ustaz. Oh jadi memang diperingati khusus ya. Kalau dan ada juga nanti setelah masuk 10 awakhir dari bulan Ramadan, dari tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 29 itu biasanya di masjid-masjid seperti masjidnya Imam Abdullah bin Al-Haddad, Masjid Al-Ba'alawi, di Masjid Segaf, di Masjid Sakran. Kemudian paling besar itu bukan paling besar, semuanya besar. Masyaallah ketika di Masjid Al-Muhdar itu ada khatam, itu ramainya luar biasa masyaallah. Dari tanggal 21 itu kalau nggak salah itu khatamnya di Masjid Segaf. Kemudian 23 itu kalau nggak salah di masjidnya Al-Habib Abi Bakar Sakran kalau nggak salah. Kemudian di tanggal 25, pokoknya di yang malam ganjil-ganjil itu biasanya ada khatam. Nah, kemudian sampai ke Masjid Al-Ba'alawi 27, 29-nya itu di Masjid Syekh Umar Muhdar. Di antaranya kalau ana nggak salah tanggal 26 Ramadan dikeluarkan kalau bahasa Arabnya itu kidir, tungku. Ya, kayak panci besar. Tapi yang masih kalau dari kayu, zamannya Habib Abdullah Al-Haddad dimasak bikin kopi. Bagikan kepada orang-orang yang hadir dalam khatam tersebut. Masyaallah. Oh jadi kita dengar ceritanya aja sangat Masya Allah sekali ya. Dingin gitu ya Mas. Iya dingin, dekat. Walaupun suasananya atau hawanya di sana itu panas, tapi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kayak langsung dingin ke hati. Ya. Dengar ceritanya sudah sangat dingin sekali, apalagi semoga aja kita nanti bisa sampai di sana. Kalau nggak bisa belajar sana ya minimal ziarah ke sana. Jangan kita saja, doakan juga para pemirsa Darsa TV. Nah, tentunya juga pemirsa Darsa TV yang mau ziarah ke Yaman jangan lupa ajak kami. Itu jangan lupanya Iya. di tag ya Ustaz. Iya. Masya Allah. Mungkin tadi kan sudah dari cerita orang lain ya Ustaz. Maksudnya haliah daripada
orang-orang yang ada di Tarim. Kalau sekarang saya tanyanya mungkin dari pengalaman antum pribadi selama ada di situ, mungkin ada cerita atau pengalaman menarik yang bisa memotivasi kita atau apapun yang paling berkesan lah ya. Nah, Yang iya. paling berkesan mungkin sampai antum mungkin berat untuk meninggalkan Tarim itu seperti apa Ustaz? Kalau kisahnya banyak ya, hal-hal yang kita bisa kenang sepanjang hayat kita itu banyak. Di antaranya ada ma'ruf di Yaman ini, kalau masuk musim panas, panasnya terlalu panas. Kalau masuk musim dingin, dinginnya kelebihan, kan gitu. Ketika masuk musim panasnya ke kelebihan panasnya sangat panas, kita bilang mungkin sampai 38, 39, ahyanan kita bisa dapat 40. Kadang kita bisa sampai 40 derajat. Kadang kita bisa segitu ya. Ketika masuk cuacanya itu panas, otomatis pemakaian listrik bertambah. Ketika pemakaian listrik bertambah, otomatis gimana supaya masyarakat ini kebagian, listriknya dimatikan oleh, istilahnya kalau bahasanya kita PLN-nya. Oh, dari PLN-nya Iya, dimatikan. Jadi 4 jam kita ada listrik, 4 jam kita nggak ada listrik. 4 jam kita ada listrik, 4 jam nggak ada listrik. Oh, jadi giliran gitu ya. Giliran. Oh. Nah, itu sudah pasti, sudah hal yang sudah kita bilang hal yang wajib terjadi. Panasnya tambah double-double. Oh ya. Apalagi misalnya ada pondok yang misalnya ada pesantren atau lembaga yang dia tidak memiliki genset. Ya. Misalnya ada genset tapi nggak ada dieselnya, nggak ada solarnya. Itu sering terjadi di Yaman. Pada zamannya kita dahulu sering terjadi. Jadi misalnya kita sekarang selesai salat taraweh, ada namanya kalau ada di manzumahnya itu, kalau nggak salah manzumah witriyah. Itu di dalamnya tentang madaih, tentang muji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga qawafi itu tentang al-wa'ad, tentang memberikan peringatan, tentang terus tadzkir, mengingatkan orang-orang. Nah, itu ketika kita baca madaih tiba-tiba mati lampunya. Ini bayangkan satu masjid mati lampu, suasananya lagi panas, terus enggak ada gensetnya, itu enggak ada dieselnya. Paling misalkan kita keluar dari masjid, kita keluar masuk ke masjid lagi, kita sudah setengah mateng kan. Iya, makanya itu. Makanya kita keluar salah, kita diam di dalam juga salah. Pokok kemana-mana panas. Pokoknya panas. Jadi memang nggak bisa dibayangkan panasnya. Tapi walaupun panas suasananya, tapi insya Allah kegiatannya tetap dingin. Ya, kalau kegiatan tetap dingin, alhamdulillah. Itu yang jadi nikmat kita. Apalagi ketika misalnya ketika mati lampu duduk sama guru-guru kita, ada nikmat min Allah. Masya Allah. Nah. Gak lari ya Ustaz ya? Kayaknya enggak. Kalau saya kayaknya enggak lari, mau lari bingung paling. Ustaz, ngomong-ngomong ini ya, di Tarim sana, apakah ada sih Ustaz, gimana, maksudnya suasananya itu seperti apa? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan daripada ulama-ulama di Tarim ketika Ramadan? Apakah ada memang kebiasaan khusus yang memang misalkan selama bulan Ramadan melakukan apa yang memang menjadi keistiqomahan setiap bulan Ramadan? Nah, gitu, apalagi kan kita dengar-dengar Tarim itu adalah kota 1000 wali. Mungkin dari kewaliannya berbeda dengan yang ada di masyarakat Indonesia pasti. Tentunya kan dengan julukan kota 1000 wali kan pasti ada keistimewaan tersendiri. Tentunya kebiasaan-kebiasaan para aulia ya kan dengan kita yang ada di Indonesia sangat-sangat berbeda ini Ustaz. Itu mungkin yang antum, dari pengalaman antum yang antum ketahui seperti apa Ustaz. Tapi ditahan dulu ya Ustaz, habis ini bisa dijawab. Mungkin kita akan kembali, pemirsa Darsa TV semua, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Alhamdulillah, kembali lagi dengan kita dalam program Berkah Ramadan. Yang pastinya kita akan melanjutkan daripada cerita tadi ya Ustaz ya. Iya, cerita kebiasaan-kebiasaan. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan orang soleh di sana? Karena kan dengan julukan kota seribu Seribu wali, wali. ya, kota seribu wali tentunya kan ada suatu keistimewaan tersendiri. Gimana Ustaz di sana itu Ustaz? Nah, Bismillah. Jadi ketika biasanya kita dari rutinitasnya masyarakatnya aja ya, kita bahas tentang masyarakatnya. Kalau kita bahas tentang ulamanya, masya Allah ulamanya. Kita bahas tentang rutinitas masyarakatnya di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, hampir tidak ada warung yang buka sebelum zuhur. Itu loh, gak ada Itu. warung yang dibuka. Gak ada orang yang buka. Kalau di Indonesia ada, cuma ada tirainya. Bertirai. warungnya Itu bertirai. baik warung apa kita bilang restoran, misalnya restoran. Apalagi cuman kalau bahasa Arabnya itu baqalah. Baqalah itu biasanya orang yang jual-jual kebutuhan pokok. Ya. Oh, jadi Seperti apa melijo, kayak orang kata orang Jawa Oh, ya, iya. melijo. Jadi sana itu memang nggak ada warung Memang buka ya? memang nggak memang sengaja mereka nggak buka karena apa? Nanti dibukanya lagi kapan? Dibukanya lagi kurang lebih kalau nggak salah itu 30 menit sebelum adzan zuhur. Setelah adzan zuhur mereka buka lagi, selesai sholat zuhur mereka buka lagi sampai asar sholat asar, kemudian lanjut lagi sampai kurang lebih 30 menit sebelum sholat maghrib. Ustaz, di sana itu apa? Misalkan kan tadi antum bilang di sana tidak ada warung buka. Apakah di sana memang tidak ada non muslim gitu? Ustaz? Apa semuanya muslim? Kalau yang kita tahu di daerah Tarim alhamdulillah semuanya muslim. Oh, Tapi jadi lebih gampang. kalau kita tanya lihat di Google itu katanya masih ada sebagian dari orang Yahudi yang tinggal tapi bukan di daerah Hadramut. Kalau nggak salah itu tinggal di daerah Son'a. Tapi wallah alam benar apa enggaknya? Karena kita lihat di Google ya. Tapi kalau kita lihat di tempat aslinya mungkin nggak ada. Oh, jadi jadi lebih gampang ya. Iya. Kalau kan kalau di Indonesia kan kita berdampingan dengan apa teman-teman yang non muslim kan gitu. Jadi ada toko yang ada warung makan Warung yang bertirai buka, kan. bertirai. Ya, nah. Dibuka tirai satu zong. Kan pastinya juga nggak ketahuan ya Iya. yang makan itu orang Islam apa Iya, temennya yang selain Iya. Islam gitu. Nah, yang ajibnya lagi, yang luar biasanya lagi, ini kita bahas tentang masyarakatnya aja ya. Yang masyarakatnya apa? Ketika mereka di warungnya nggak ada orang yang beli, ngapain? Kalau kita biasanya ngapain? Kalau kita lihat-lihat di warung-warung kita, ya mungkin denger dangdut, mungkin denger apa yang lainnya atau ngerumpi kan? Iya. Allah alam itu urusan mereka. Tapi kalau Nongkrong. kalau di Hadramut enggak. Ketika bulan Ramadan mereka apa? Buka Quran. Siapapun itu, baik penjaga tokonya, baik supir taksinya, antum bisa lihat sendiri. Supir taksi wajib ada di dalam mobil taksinya itu Quran. Coba dilihat. Ayo ke situ. Itu kan subhanallah ya tarim. Itu kita bahas masyarakatnya. Kita enggak ngomong tentang Ulamanya. ulamanya. Kita lihat masyarakatnya dulu. Masyarakatnya. gitu. Masyarakatnya sudah seperti itu. Nah, ketika dia nggak sibuk, dia menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan baca Quran. Masyarakatnya sudah seperti orang yang masya Allah di Indonesia. Kayaknya Apalagi perlu diumumkan. ulama-ulamanya. Perlu diumumkan ini. Iya. Ada satu ilmu yang bukan satu ilmu, kita dapat ilmu banyak di sana ya. Ada satu yang ana selalu perhatikan ketika beli ke ashab melijo, orang buah-buahan atau orang sayur-sayuran. Ketika kita tanya, Mas, saya mau beli jeruk sekilo. Kalau timbangannya orang Indonesia gimana? Sekilo kan harusnya seperti ini ya. Ini timbangannya, Sejajar. ini jeruknya Sejajar, sejajar ya. iya. Tapi kalau di Hadramut enggak. Mereka lebih mengutamakan jeruknya di bawah, timbangannya di atas. Masya Allah. Sekarang dibilang sekilo. Oh, jadi Karena dilebih. sangat berhati-hatinya. Kalau di Indonesia kalau perlu dikurangi. Jangan sampai lebih. Jangan sampai lebih. Gitu. Mereka sangat berhati-hati karena itu mengamalkan dari ayat bilang apa wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu mereka sangat berhati-hati. Sampai sebelum mereka nimbang timbangan besinya itu dibersihkan dulu, dilap dulu sampai baru nanti ditaruh buahnya inti atau mungkin
sayurannya itu Masya Allah. baru timbang. Kalau di Indonesia jeruknya kecut bilang ini manis ini. Ini manis sekali. Apelnya misalkan rasanya nggak enak, ini enak sekali ini, super nomor 1. Ketika kita coba di rumah, rasanya sudah nggak kemana-kemana kan gitu udah. Itu tadi. Masya Allah. Kalau dia di luar, kita bahas di luar, kalau di bulan Ramadan, misal maklum Ramadan ini orang-orang rajin gini. Enggak, atas di luar Ramadan kita anak sendiri yang lihat orang-orang yang ada di Tarim itu, khususnya ketika tidak ada yang beli, mereka tetap baca Quran. Ya. Dan buka tokonya di Tarim itu bukan Allahu Akbar orang azan subuh terus kita buka toko, enggak. Itu buka tokonya setelah selesai mereka salat duha. Misal mereka salat duha jam 9, ya baru buka toko jam 9. Sampai zuhur, salat zuhur, selesai salat zuhur setengah jam. Ya setengah jam selesai salat zuhur ditutup tokonya, pulang ke rumahnya, makan siang sama keluarganya. Setelah itu buka lagi kapan? Asar buka sampai maghrib kurang lagi 20 menit tutup lagi. Bainal maghrib wal isya, ini kebiasaannya orang-orang Tarim ya. Bainal maghrib wal isya mereka tidak mau membuka tokonya. Masya Allah. Dibilang kalau dibuka toko bainal maghrib wal isya itu katanya kurang barakah tokonya. Tuh, Kalau kita kalau baru 24 jam, 24 ya jam. kan? Banyak Toko kan? Madura. Ini kan biasanya 24 jam kan gitu kan. Ya. Hatta dikatakan sama masyayikhina kalau ada toko yang buka 24 jam ada qillatul barakah. Karena apa? Karena mereka takut rezekinya hilang. Oh, jadi seperti itu. Mas Adam yang punya toko. Enggak. Jangan bukanya 24 jam ya. Saya gak ikut-ikut. Diambil husnudzannya saja. Oh, Mungkin iya. beliau buka itu demi menutupi kebutuhan dari yang lain. Misalkan pas dengan lapar jam 12 malam jadi ada toko yang buka gitu kan. Mungkin kayak gitu. Oh, jadi memang teman sebaik-baik teman untuk kita duduk itu adalah Al-Qur'an. Kalau kita kan diam-diam scroll kan gitu kan. Diam-diam buka HP. Tapi husnudzon aja mungkin dalam HP-nya ada Al-Qur'annya kan gitu ya Ustaz. Hatta ana pernah baca salah satu tulisan dari Ustadz kami salah satu ada namanya Gus Iqbal Falah ini. Ya. Oh ya Ustaz Gus Iqbal. Iqbal itu. Masya Allah. Beliau pernah katanya melihat ada di pinggirnya Jami'atul Ahqaf itu ada restoran. Yang kita bilang restoran, kalau kita bilangnya mat'am lah. Nah, kita bilang mat'am. Di sana jual ayam bakar. Ayam bakar ketika tukang yang ngipasi ayam bakarnya ini. Iya. Nunggu ayam bakarnya supaya matang ngapain? Ngipas, tangan kanannya ngipas, tangan kirinya baca Quran. Masya Allah. Pada kalau kita bilang maklum sudah tua, enggak, itu anak masih muda, mungkin masih umur 20-22. Kalau bisa tanya sama itu Ustadz Iqbal Falah itu. Coba tanya. Oh jadi pernah baca ngipasi sambil baca baca Quran. Kalau kita ngipasi sambil niliti sambil nyoba kita itu cicipi kan gitu. itu kita bilang kita bahas tentang masyarakatnya ya. Kalau ulamanya khalas enggak usah ditanyakan lagi. Masyarakatnya sudah gitu, bagaimana ulamanya? Masya Allah. Pastinya lebih luar biasa nih Ustaz. Ayo wis cepat-cepat ke situ aja. Mau ngapain? Besok. Ya, tentunya kita cari ilmu. Tapi kalau nanti kita berangkat, yang di Darsah TV siapa? Tentunya nanti pemirsa Darsah TV kangen dengan kita dong. Takutnya krunya nyari lain ya. Iya. Jangan ya. Mungkin langsung saja nih Ustaz, ada pertanyaan nih Ustaz. Ada dari Bu Nana dari Kepanjen Malang. Beliau bertanya, Ustaz, apakah ada apakah di Tarim ini ada ziarah kubur Ustaz? Katanya di sana ada tempat yang namanya Zambal. Gimana Ustaz di sana? Ustaz? Nah, seingat Al-Fakir yang Al-Fakir tahu bahwasanya di Tarim khususan itu ada 3 makbarah ya. Yang pertama Zambal, kemudian Furet, kemudian Agdar. Kalau nggak salah yang anak fahami bahwasanya Zambal itu dikubur di dalamnya adalah khas pada Sadah Alawiyin yakni, atau dari Sadah, daripada Sayyid atau Habaib. Kemudian di Furet itu dikuburkan para masyayikh. Di Agdar itu kalau nggak salah dikuburnya juga para masyayikh juga dan orang-orang awam dah istilahnya. Tapi sekarang alhamdulillah apabila ada santri dari manapun itu, Sayyid ataupun bukan Sayyid, ketika meninggalnya di Tarim, dikuburkannya di Zambal.
Kalau antum mau dikubur di Zambal silahkan berangkat jadi thalibul ilm. Nah, pas ini mumpung momennya lagi live jadi yang ngamini biar Iya. banyak ya. Atau saat ada Mau. mumpung habis ini kan 17 Ramadan. Iya. Monggo kalau mau berangkat. Bareng sama Iya. jenengan. Menghadap ke rahmatullah. Kalau biasanya ziarah itu ziarahnya biasanya diadakan hari Jumat pagi di selain bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan itu ziarahnya itu waktu asar. Ba'da salatul asar itu diadakan ziarah ke Zambal. Jadi ngabuburitnya sama ziarah. Ustaz. Iya. Jadi memang untuk Bu Nana yang ada di Kepanjen, jadi untuk ziarah kubur itu sendiri kalau di Tarim di Yaman Hadramut memang ada dan justru menjadi suatu keistiqomahan untuk para santri yang belajar di sekitaran Tarim ataupun Insya para Allah. ulama-ulama yang di sana setiap habis asar ya Ustaz. Nah, kalau Ramadan ya, kalau Ramadan. Kalau Ramadan Ramadan setiap habis asar. Nah, Setiap habis asar bulan, kan hari Jumat. oh hari Jumat. Tapi kalau kita setiap hari Ahad dan Sama Rabu kita Rabu. juga ngabuburit, tapi Iya. ngabuburitnya ngaji online bersama berkah Berkah Ramadan. Ramadan. Jadi Masya seperti Allah. itu. Saya terima kasih banyak loh Ustaz. Ya. Sama-sama. Sudah mau hadir di studio Darsah TV ini dalam program berkah Ramadan ini. Tapi nanti saat misalkan kita kan ada program-program yang lainnya setelah bulan Ramadan, Ustaz. Jangan bosan-bosan kalau kita undang kembali ke Insya Allah. Pastinya juga para pemirsa rindu dengan Iya, jenengan. soalnya apalagi dengan cerita-cerita Tarim ini enak sekali. Kita Nah. bahasnya sampai kayak seakan-akan kita merasa ada di sana. Padahal cuma bayangkan, Bayangkan gitu kan. saja. Halu dulu enggak apa-apa. Cuma Mungkin kan memang durasinya memang sekarang nggak Iya. bisa panjang karena karena sudah mepet dengan buka Ah, puasa. Sepertinya untuk hari ini bukannya lebih awal. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tapi enggak alhamdulillahnya ini akhirnya bahasa ilmunya cuma sedikit. Tapi Kita harus bisa dulu. pemirsa Darsah TV nggak usah khawatir, kita nanti akan kembali lagi di hari Rabu yang akan datang. Tentunya dengan narasumber yang lain. Pastinya sebelum kita tutup daripada live kita kali ini atau sore ini, bagi anda semua yang menyaksikan kita di Berkah Ramadan, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung kirim ke WA yang ada di bawah ini, yang pastinya nanti akan dijawab oleh narasumber yang dijadwalkan selanjutnya, gitu Mas Ivan ya. Iya, jadi nanti akan dijawab oleh narasumber yang lainnya. Tapi gini, ngomong-ngomong nih Mas Adam, bentar lagi kan sudah buka puasa Iya. ini. Tentunya kita harus buka dengan yang manis-manis. Yang manis-manis. Tapi biasanya yang manis-manis cuma janji manis. Nah, Perlunya yang setia Iya. hanyalah kesegaran bersama Kidarsa. Masya Allah. Untuk pemirsa Darsa TV jangan lupa, jangan hanya buka dengan yang manis-manis saja, karena yang manis-manis belum tentu itu manis beneran, bisa saja hanya janji manis. Nah, itu. Tentunya juga harus didampingi dengan yang segar-segar. Segar-segar. Tentunya dengan produk unggulan kita yakni Kidarsa. Ini boleh dibagi Sat ya. Oh boleh dibagi. Nanti Ustadz Mubarok kita kasih, kalau perlu bukan cuma satu krat kita kasih. Iya. Karena ini Jazakumullah Kidarsa ini adalah produk unggulan kita dengan pH yang tinggi, Masya dengan Allah. kesegaran yang alami. Nah. Tentunya bersama Kidarsa air pegunungan Darsa ada. Air pegunungan Untuk Darsa pemirsa Darsa TV mungkin sekian dari kami, karena ini sudah mulai mepet sekali, kita sudah mulai tergoda dengan kesegaran Kidarsa ya Mas Adam. Mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan tamu-tamu atau dengan narasumber yang lainnya. Dia hanya di Berkah Ramadan bersama Darsa TV. Saya Khairul Ivan dan rekan saya Adam Maulana. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.